Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi-pagi saya sampai sini. Tadi rencana mau sholat subuh di sini, cuman saya kadang-kadang khawatir, takut kalau batuk. Biasa Ibu nggih. Kita kalau batuk itu kadang terus batal nih Bu. Nih terus kalau khawatir ini sholat di rumah, deket juga rumah saya. Baik, tadi sebagaimana permintaan MC, kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Ngerti nggih? Ini spesial, kenapa? Karena yang menduduki masjid paling depan adalah emak-emak. Bapak-bapak kok kemudian di luar. Biasanya masjid itu depan ini bapak-bapak nggih. Tapi apa tujuan bapak-bapak? Bapak-bapak itu ingin memuliakan perempuan. Ngerti nggih? Bapak-bapak itu ingin ibu-ibu itu bisa menambah ilmu, dan ini merupakan salah satu kewajiban bapak-bapak. Bapak-bapak nganter ibu-ibunya ngaji, ini luar biasa. Karena selama ini seringkali yang namanya pendidikan istri itu ngapunten, yang rajin pengajian biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu? Oh, ibu-ibu, Pak. Yang rajin pengajian ibu nggih, Pak nggih. Nah, kali ini ibu-ibu pengajian ditemenin bapak-bapak di belakang, Masya Allah. Artinya apa? Kita ngaji bareng, mudah-mudahan ngaji bareng itu nanti ilmunya sama, di rumah nggak padu. Baik, saya perkenalan dulu. Nama saya asli Ummul Imamah. Kalau biasanya dipanggil Us Umul gitu kalau di sekolahan. Ya. Asal saya Lamongan, Jawa Timur. Jadi suaranya yo gede ngeten iki ngapunten, kula niku pinggir laut, Pak. Kalau ditanya saya tuh dari mana gitu, tinggalnya di mana, kadang-kadang saya bingung jawabnya. Asal Lamongan. KTP saya Pondok Iskariman Karangpandan. Tempat tinggal saya di sini. Kalau istirahat malam itu di Perum Plumbon Siwal sini, 4 menit dari sini. Ya, Perum Plumbon. Okay. Plumbon baru nih, nomor 6. Monggo kalau mau mampir. Nah, hariannya saya di mana? Harian saya di Pajang, Karangturi Pajang. Jadi kalau pagi sampai sore hari-harinya di sana. Jadi kalau nyari saya ya pagi di sana. Nah, kemudian alhamdulillah Allah takdirkan, Allah berikan pasangan saya namanya Ustadz Agus Sarifudin, asal dari Jawa Barat, Garut. Saya Jawa Timur, suami Garut, tinggalnya di Jawa Tengah. Anak nih Bu, kalau ditanya anaknya Ustadz umur berapa? Saya pernah melahirkan 8 anak. Jadi lama nggak punya anak, lama Bu nggak punya anak. Sampai kadang-kadang karena nggak ada anak itu memicu konflik, sensitif, mudah tersinggung kalau nggak ada anak, gitu nggih. Guyon-guyon niku ngobrol-ngobrol, itu mesti kok ujung-ujungnya jadi orang enakan, ngerti nggih? Jadi suami itu kadang-kadang begitu, nek nggak ketemu iku kangen, lek petok ngobrol-ngobrol, kesuwen lek ngobrol dadi padu, ngerti nggih? Kayak piring kali sendok ngoten nggih, ting rame ngoten. Nah itu. Jadi alhamdulillah kemudian Allah takdirkan punya anak, ya. Hamil pertama itu 1, alhamdulillah lahir. Tapi sesar. 18 bulan kemudian hamil lagi, Bapak Ibu. Kembar 2. Laki-laki. Tapi Allah takdirkan 8 bulan kehamilan di dalam kandungan
bayi saya meninggal. 3 bulan kemudian saya hamil lagi, laki-laki lagi, kembar 3. Kembar 3. Tapi takdir Allah berkata lain. Jadi senang banget mau punya anak kembar lagi. Ternyata 8 bulan masuk ke 9 itu saya sakit lagi dan bayinya meninggal lagi satu persatu, tidak sempat diselamatkan. Akhirnya dokter bilang, wes dijaga jangan sampai hamil dulu. Kalau bisa setahun kosong, udah setahun tidak hamil, kemudian hamil lagi, berarti hamil yang keempat, 1, alhamdulillah lahir sesar. Sesar kedua jaraknya hanya 4 bulan, saya sudah hamil lagi. Hamil lagi Bu, dokternya marah. Waktu itu saya sedang ada di tugas di Jawa Barat, perintisan sekolah dan pesantren di Garut. Itu kondisi masih punya bayi, dalam kondisi sesar kedua, saya masih sudah hamil lagi. Dokter-dokter pada marah. Iki kok jebol ini, kamu nih habis sesar kedua, kok ini baru 4 bulan sudah hamil lagi. Dok, saya itu dulu berobat mau punya anak itu susah. Sampai dokternya itu bilang, lah kamu tuh diobatin apa ya biar bisa hamil. Jadi dulu saya mengalami proses program hamil, tapi nggak hamil-hamil. Bareng hamil, bener kata orang tua kita itu. Halah wis to pasrah. Engko lek wis hamil, kok ndridil ngoten. Ternyata betul. Akhirnya sampai kemudian dokter nyetop saya. Stop, kamu nggak boleh hamil lagi karena selalu sesar kalau kelahiran normal. Nah, itu disingkat saya. Aktivitas saya bermain sama anak-anak ini sama Bu Sukariah. Ini kalau kita panggil namanya di sekolah itu Jidah. Jidah itu nenek. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judulnya itu apa toh? Muhasabah. Nggih. Muhasabah niku napa? Muhasabah itu adalah mengoreksi diri sendiri. Lah kok perlu dikoreksi napa? Ya. Sesekali kita ini juga perlu koreksi diri, ya. Kenapa perlu koreksi diri? Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan sepantasnya seorang hamba itu sesekali menyendiri untuk berdoa, berzikir, sholat, tafakur, muhasabah terhadap dirinya dan memperbaiki hatinya. Jadi memang sekali-kali perempuan itu menyepi sendiri. Jamaah ya tadi saya bagus jamaah, apalagi sudah sepuh-sepuh. Sholat yang paling baik jamaah. Kalau terutama sudah sepuh. Godaannya orang sholat orang yang nggak sholat jamaah itu. Kalau sudah sepuh apa Bu? Bingung jumlah rakaat kadang-kadang. Ya Bu. Sholat yang 4 rakaat nanti rakaat ketiga atau keempat. Ngerti ya? Terus kadang-kadang kalau sudah sepuh-sepuh nih, kalau sholat itu buatan jamaah, kadang bacaan nggih. Ibu nggih kleru. Napa bacaan Qur'ane kalau sholat sendiri itu paling nggih niku to. Napa Bu? Qul huwallah. Nggih. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil nas. Inna Al-Baqarah. Ayat kursi apa mboten Bu? Apa nggih? Nah, ayat kursi apa boleh dibaca? Walladhdallin. Amin. Kemudian baca ayat kursi. Boleh dipakai itu Al-Qur'an ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa juga kita perlu muhasabah ya. Imam Maimun bin Mihran rahimahullah itu berkata, seorang hamba tidak akan mencapai takwa yang terbaik, ya, takwa yang hakiki, sehingga dia melakukan muhasabatun nafs atau koreksi diri terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian jiwa yang lebih ketat daripada seorang pedagang yang selalu mengawasi sekutu dagangnya. Ibaratnya gitu, jenengan dagang ya. Terus ada sekutu dagang itu berarti bakul liyane, nggih.
berkuliah. Terus ada orang nih, hati-hati banget. Ojo sampai barang dagangan kita diambil orang. Sekutu itu berarti lawan, nggih. Nek dagangan jualan ditunggu. Ada orang yang dagangan punya ditinggal. Wes, kasih itu tempat situ, bayar seikhlasnya. Nek bayar seikhlasnya berarti nek bayar, alhamdulillah enggak bayar enggak apa-apa. Tapi apa ada orang berani meninggalkan dagangannya? Enggak berani. Apalagi jenengan gue masak gebok, ditinggal di situ berani, Bu? Enggak berani. Begitulah pentingnya sebuah muhasabah. Menjaga apa? Menjaga hati, menjaga keimanan, itu perlu dijaga. Nah ini yang namanya muhasabah itu enggak cuma kita saja ya. Yang muhasabah itu semua dari kita. Mau tua, mau muda, mau bapak-bapak, mau anak muda, ibu-ibu, semua perlu bermuhasabah sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Terus wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Masya Allah, ada ibu-ibu yang hafal Al-Hasyr, barakallah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Napa Bu? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Satu perintahnya, perintah bertakwa. Yang kedua, wal tanzur, lihatlah, hendaklah engkau melihat nafsun, jiwamu, dirimu, maqaddamat lighad, apa yang telah berlalu. Jadi lihat, coba muhasabah, melihat yang telah berlalu dari kita. Kalau sudah melihat yang berlalu dari masa lalu kita, yang telah kita lalui tahun ini selama 2024 wis ngopo wae. Setelah lihat itu kemudian balik lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah khabirun. Khabirun, maha mengetahui bima ta'malun, atas apa yang telah engkau kerjakan. Nah itu ada, kalau kita bahas dalam kajian akidah, ada Allah Al-Khabir, ada Allah Al-Alim. Ya Bu, ya? Al-Alim maha mengetahui. Al-Khabir maha mengetahui juga. Apa bedanya coba? Ibu tahu bedanya? Khabir maha mengetahui. Al-Alim, Allah maha mengetahui juga. Kalau Al-Alim itu sifatnya umum, maha tahu, semua Allah tahu. Tapi kalau yang namanya Al-Khabir, Allah itu maha mengetahui lebih detail lagi. Al-Khabir itu bagaimana kejadian itu terjadi. Bagaimana amalan kita itu terlaksana. Masalah itu muncul bagaimana? Ya. Sebabnya apa Allah tahu. Kejadian detailnya gimana Allah tahu. Setelah kejadian apa yang akan terjadi Allah tahu. Semisal hal itu tidak terjadi, apa yang akan terjadi Allah tahu. Ini. Jadi Allah tahu apa yang akan terjadi, kejadiannya gimana, gimana kalau nggak ada kejadian ini, bagaimana ini Allah tahu. Namanya Allah Al-Khabir, lebih spesifik, lebih detail, Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan, ini Allah tahu semuanya. Makanya di dalam Quran itu sampai apa yang terbersit dalam hati, ya Allah tahu. Mungkin nggak ngomong, ya. Sing diempet dalam hati ini ibu-ibu itu nopo? Apa Bu? Ini Allah tahu. Innahu alimum bidzattis sudur. Allah maha tahu apa yang tersirat dalam hati. Bahkan ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu betul apa yang pandangan mata yang khianat,
Pandangan mata khianat, oh nek mandeng kaya kok seneng. Tapi atine wa matu fisudur, tapi dia menyembunyikan perasaan tidak suka dalam hatinya, itu juga Allah tahu. Nah itu, jadi Allah Maha tahu semua. Makanya kenapa kita itu juga perlu adanya muhasabah. Nah, kalau saya melihat dari judul yang diberikan itu kan peran dan tugas. Bapak Ibu peran dan tugas muslim dan muslimah. Yang di hadapan saya ini nenek-nenek semua. Nih, kecuali ini berapa anak kok yang kecil. Ini mbah-mbah semua. Mbah, Bapak masih sugeng, Mbah? Masih ya? Masih. Ibu-ibu yang di belakang, Bapak masih ada? Masih. Sebagian ada, sebagian tidak ada. Baik. Pertanyaan saya. Orang itu kalau semakin lama menekuni sesuatu, dia semakin ahli, betul? Kalau dia mempelajari sesuatu, ya semakin ahli. Kayak ibu-ibu kalau misalnya masak-masak, zaman manten baru masak-masak niku kan, napa? Ditaker ngoten nggih. Tapi lama-lama pun mboten ngangge takeran karena sudah ahli. Tapi beda dengan rumah tangga. Semakin lama semakin ahli meladeni suami atau semakin biasa. Ayo Bu. Pelayanan sama suami lo, zaman ngantenan ngoten niku nggih Bu. Wong arep ngentut mawon diempet. Nggih Bu nggih. Coba kalau 5 tahun, 10 tahun, apalagi sudah 30 tahun pernikahan. Enten sungkane apa mboten Bu? Tambah sungkan apa mboten? Mboten sungkannya biasa mawon, maksudnya mestinya kan tambah lama itu tambah ngoten nggih. Tapi dalam rumah tangga itu kenyataannya tambah lama hilang sungkane. Biasa wae, Mas yo pagi-pagi berat-berat perang kentut nggih mboten apa-apa nggih ta Bu. Nah ini rumah tangga begitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini kebetulan ada bapak-bapak juga, ya. Saya ingin membacakan satu ayat, ya. Satu ayat Al-Quran terkait dengan tugas, ya, tugas dan kewajiban, ya, tugas dan kewajiban. Tapi sebelum itu Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Ini karena keluarga di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Ya. Dilebihkan Allah laki-laki atas perempuan itu karena laki-laki punya kemampuan untuk memberikan nafkah min amwalihim dari harta yang dimiliki. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka fasolihat, wanita-wanita yang solihat, qanitat, wanita yang taat, hafizatun lil ghaibi, wanita yang menjaga dirinya saat suaminya enggak ada, ya. Bisa memelihara dirinya, ya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan, ya. Walati takhafuna nusyuzahunna, ya. Wanita yang telah memelihara, wanita yang kamu khawatirkan nususnya, ya. Jadi nusus itu di sini kemudian diperintahkan Allah, nasihatilah mereka dan pisahlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan dia. Sedikit yang ingin saya sampaikan adalah
Laki-laki itu sebagai kawam, sebagai pemimpin keluarga. Ya, Bu. Bapak-bapak itu pemimpin keluarga. Ibu-ibu itu jadi makmumnya, bapak jadi imamnya, ibu jadi makmumnya. Artinya apa? Bahwa perempuan punya kewajiban taat sama imam. Ngerti ya, sama suami. Di mana yang harus ditaati? Semua harus ditaati. Sampai Rasul mengatakan kalau bukan ya apa namanya? Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin li imra'atin la amartun nisa ayyasjudnya li azwajihinna. Ya. Seandainya aku merintahkan seorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintahkan para wanita untuk sujud pada suaminya. Karena Allah telah menjadikan beliau besar, ya. Menjadikan laki-laki begitu besar, ya, haknya, ya. Tetapi Allah kan melarang. Rasulullah Allah melarang manusia sujud kepada manusia. Artinya apa? Besar ketaatan itulah. Wanita yang taat sama suaminya itu jaminannya Masya Allah. Sampai Rasulullah itu pernah cerita kepada Fatimah, ada wanita itu calon penghuni surga. Siapa wahai Nabi, wahai Ayahanda? Itu loh, ada wanita itu namanya Mutiah itu. Masya Allah, dia itu calon penghuni surga. Loh Fatimah itu kaget loh, kok ada perempuan calon penghuni surga yang dipuji-puji Nabi. Akhirnya Fatimah datang ke rumah Mutiah. Datang ke rumah Mutiah bawa anaknya Hasan. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam, siapa? Fatimah. Oh Masya Allah, tersanjung Mutiah ini. Kenapa? Karena didatangi oleh anak Nabi. Anak Nabi, ya Allah, aku didatangi anaknya Nabi, Masya Allah ya. Didatangi anaknya Nabi. Merasa termulia. Tapi Mutiah, karena taat sama suaminya, dia udah janji sama suaminya, tidak akan memasukkan laki-laki lain tanpa izin suaminya. Maka dia bertanya, ya Fatimah, Masya Allah, Allah, terima kasih sudah datang. Sebentar, kamu kesini sama siapa? Oh, aku kesini sama anakku, Hasan. Oh, maaf ya, Fat. Aku nggak bisa terima kamu. Lah kenapa? Kamu bawa anak laki-laki. Lah tapi anakku cilik. Anakku masih balita ini loh. Iya, tapi kan aku nggak izin sama suamiku. Oh ya sudah, akhirnya Fatimah pulang. Besok lagi datang lagi. Tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa ya? Aku Fatimah bintu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, maaf Fatimah, dengan siapa kamu kesini? Aku kesini dengan Hasan dan Husain. Oh maaf, aku baru izin Hasan. Yang Husain belum tak izin ke. Coba Bu. Lah tapi kilo anakku kecil, enggak apa-apa tuh masih kecil. Enggak, aku belum izin sama suamiku. Fatimah pulang lagi. Baru dia izin lagi sama suaminya. Besoknya Fatimah datang ke situ. Membawa Hasan Husain. Siapa Fatimah? Oh ya silakan Pak. Aku sudah izin sama suamiku. Anaknya cilik-cilik nih, nggih kalih nggih Bu nggih mlebet masuk semua. Lagi asik ngobrol gitu. Ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum kata suaminya datang. Oh, maaf Fatimah sebentar. Suamiku datang. Dia sambut suaminya. Ya Bu. Dia sambut suaminya dan dia sudah menyiapkan bajunya, menyiapkan makan minumnya, bahkan menyiapkan untuk mandi suaminya. Dilayani suaminya, maaf Fatimah sebentar, aku tak ngeladeni bojoku baru datang. Iya, Fatimah di situ nungguin. Fatimah lihat, Sayyidah Fatimah lihat bagaimana Mutiah melayani suaminya. Sampai kemudian memandikan suaminya. Ada kita memandikan suami, Bu? Wah, dosa dhewe ngono, ngoten nggih, nggih. Oh, mau mandi wae. Nggih, Pak nggih. Anduke nyentel teng wingking. Ngoten nggih. Ini enggak dimandiin suaminya. Oh, digosokin punggungnya kali-kali niku nggih, Bu nggih, sama Bapak. Bapak dibantu gosok punggung kan mboten saged nggih. Nah, itu bantu gosok punggungnya.
Isen Ustaz. Lah isen apa sama suaminya sendiri? Mandikan suami. Ya. Terus kemudian dia menjamu setelah suaminya mandi seger gitu ya. Fatimah mempersilahkan suaminya untuk makan. Ditunggu nih makan itu suaminya ditunggu. Enggak kemudian mangan ambil dewe. Nah itu pokoknya wis ning meja ning dapur ngene ya sudah wis. Butuh makan makmu, enggak butuh makan ya wis. Aku pokoknya sing penting wis masak. Aku ngoten. Loh kita itu kadang-kadang karena sudah lama pernikahan, gitu ya Bu ya. Makan golek dewe. Bahkan ada kadang tega suaminya goreng tempe dewe nyambel dewe. Nah ini wanita penghuni surga itu enggak gitu. Bahkan ketika istrinya, suaminya makan, dia itu membawa rotan. Coba bawa kayu ditaruh di meja situ samping suaminya makan. Fatimah itu melihat kok ono kayu di situ. Setelah dia main suaminya, Mutiah ketemu Fatimah lagi. Fatimah tanya, wahai Mutiah, itu kayu kok gue apa? Coba, kayunya gue apa? Kayu itu, rotan itu aku gunakan. Semisal suamiku gak seneng masakanku, pukulan tanganku. Coba, buatan enten loh kayak gitu. Pukulan tanganku. Lagi tak, wah, kok ono kayu, wis KDRT. Ngoten ya, Bu. Ini wanita soleh itu begitu. Kenapa? Saking mutia itu menjaga dirinya pengen dapat ridho suaminya. Ngoten lho. Ini bagaimana perempuan memuliakan suaminya. Ya. Ini contoh kehidupan keluarga yang ideal. Ya, ideal. Suaminya pergi bekerja mencukupi ya keluarganya memberikan nafkah karena istrinya hanya di rumah cukup dengan nafkah suami. Lah kan beda lagi kalau suaminya nafkahnya kurang, istrinya juga ikut kerja. Biasanya podo keseleh nggih pun dewe-dewe. Ya Bu. Lah podo-podo ning sawah aku ya kesel. Gitu. Lah nek ngoten pripun? Ya kalau begitu saling ridho, ya. Terus napa? Ya saling melayani. Ngoten lho, saling melayani. Bukan saling menuntut. Bapak-bapak ampun nuntut ibu nggih kesel, dimengerti nggih, Pak. Bahkan Rasul mengatakan khairukum khairukum li ahli. Ya. Sebaik-baik laki-laki terhadap keluarganya itu kata Nabi aku. Karena Rasulullah itu punya jiwa pelayan yang sangat baik terhadap istri-istrinya. Maka kalau kita lihat kisah, ya, ini tidak saling menuntut itu seperti kisahnya Umar. Ada sahabat yang mau datang ke rumahnya Umar karena meketek. Tahu meketek enggak? Meketek ya bahasa Lamongan. Sesek, artinya sumpah. Dina-dina kok diseneni ini karo bojone. Napa ya Bu bahasa Jawa mriki ya? Ya sesek. Anyel, artine anyel. Nah, anyel. Lah kok suaminya itu diseneni terus karo bojone. Pengen curhat kepada Umar. Lah kok sampai depan rumahnya Umar itu nembe diseneni karo bojone. Ya padha tiba ya, tekan kene lho kok padha. Khalifah Umar levelnya khalifah kok ya diseneni bojone kok meneng wae. Aku lho ora betah diseneni bojoku tak tinggal lunga. Akhirnya dia diem di situ ngrungokke Khalifah Umar diseneni kali bojone. Terus Khalifah Umar loh, ana tamu tuh. Oh iya, ada apa kamu sini? Khalifah ya Khalifah. Tahu nggak? Aku kesini itu. Aku tuh capek, kesel, anyel, jengkel hatiku. Bojoku kok ngomel ini mama. Tiba-tiba ini jenengan nggih sami. Oh iya podo. Loh, perempuan tuh nek masih ngomel sehat, Pak. Halo, Pak. Nggih, Pak. Kalau ibu-ibu masih ngomel niku tandane sehat. Nggih, Pak nggih. Jadi Bapak itu memang kupingnya harus lebar, dodone jembar, ususnya dawa. Akhirnya Umar mengatakan, kenapa sahabat tanya, kenapa Umar? Engkau kok
Mari istrimu, delok-lokke kok meneng wae. Ya, karena istriku itu adalah orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Paling berjasa. Dia sudah masakkan aku tiap hari, nyiapin aku makan. Dia mencucikan bajuku, ya. Dia itu mengurusi anak-anakku. Dia itu juga menutup syahwatku. Sehingga aku tidak terjerumus dalam dosa. Makanya aku tuh ikhlas, ridho diseneni bojoku. Halo Pak. Bapak-bapak di luar. Kalau diseneni istri, kalau ngomel satu, diem. Sekali jenengan jawab, ayo, gitu. Sekali jawab, wah, sak kecap jawabannya saya. Jadi memang bapak-bapak harus sabar. Nah ini loh, di sini letak bapak-bapak sebagai seorang pemimpin. Nah ibu-ibu perlu diketahui, tidak akan pernah terjadi qawamah dalam keluarga. Bapak-bapak tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin yang baik kalau makmumnya tidak menghormati pimpinannya. Gitu loh. Jadi harus didudukkan. Kapan toh saatnya kita itu mentaati, menghormati. Ya kali-kali kalau kadang ngeyel nonton niku nggih, lumrah yang estri nggih. Tapi hal-hal begitu itu juga kita perlu ingat. Kita perlu kita muhasabah, ya Allah, ke omonganku mau nglarakno bojoku, ya Allah. Coba Bu, jenengan ngerasa kesel sama suami. Kok perkara remeh biasanya kadang-kadang. Gitu. Pak, nitip nggih tumbas galon, nggih. Kok dicangking ngundurke motor galone keri. Nggih Bu ya. Sudah pulang, Pak, kok mboten tumbas galon mau? Oh iya kok tak cangkingi Bu, karena semua salah jamaah. Ya, sambil pergi saja jamaah, galonnya ditaruh di tempat tukang galon, ditinggal jamaah. Pulang-pulang, Pak pun di galon ini, oh iya lali tak cukup balik mulai, ngoten nggih. Kadang bapak-bapak ini kok nggih kesupen, karena memang laki-laki tidak bisa berpikir seperti perempuan. Fokus, laki-laki itu fokus. Ya. Fokus satu. Wong wedok niku kata, jenengan esuk-esuk niku. Nggih, yo nyuci, yo masak, yo ngurusi anak. Lho kan teng dapur mawon, kali goreng, kali rajang-rajang, kali napa ngoten ya Bu nggih. Bisa mau macam-macam, itu hebatnya perempuan. Makanya perempuan itu dimuliakan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, muhasabah kita adalah ya, bagaimana kita itu apakah sudah bisa menjadi istri yang baik atau belum. Jadi tugasnya perempuan, pertama jadi apa? Jadi istri. Yang kedua, jadi ibu. Yang ketiga, berada di masyarakat. Ya, tugas di masyarakat itu nomor terakhir, nomor 3. Ya. Jadi pertama jadi istri dulu. Kalau perempuan tuntas tugasnya sebagai istri, sehat ngurusin anak-anaknya. Nah, perempuan itu bisa jadi istri yang baik kalau suaminya memperlakukan dengan baik. Perempuan dihargai, dimuliakan, ya, didengar keluh kesahnya. Yang paling penting apa Bu? Diparingi arto. Katanya, wong wedok gampang. Lek nesu ke ana abang-abang lek mineng. Nah gitu. Lek nesu jaan dolan jajake, wis seneng sesederhana itu perempuan. Ya. Sesederhana itu. Jadi perempuan dihargai. Lek masak ya dihargai. Ampun tipe itu terus nggih Pak. Apalagi yang punya anaknya ndrikil oke. Omahe ra tau resik. Rumahnya enggak pernah rapi. Terus jadi alasan bapak-bapak, lah kan mulai apa ning kono gombal, kene ana gombal, kemleler kabeh. Pak, jangan marah. Jangan bilang rumahku itu enggak nyaman buat istirahat. Ya jenengan itu loh. Kalau tangannya nganggur, ambil sapu. Ngoten lho, Pak. Ambil sapu, bantu beres-beres. Oh, cucian belum sempat jemur, ya bantu jemur. Nah, gitu.
Cucian apalagi hujan-hujan itu nih. Bajunya dari jemuran numpuk. Ibu itu masih ngurus nyucek baju anaknya, apalagi lari masih kecil-kecil. Ya Allah, dolanan bletok sawah putih-putih ngoten niku. Nek nganggo mesin cuci mboten resik, dadi kudu nyikati ngoten niku. Bapak-bapak bantu istrinya. Kali-kali bantu istrinya masak. Tidak menjadi hina seorang suami membantu pekerjaan istri, karena istri itu mestinya diratukan, dimuliakan. Tugasnya istri itu apa? Melayani suami, tugas istri itu. Adapun istri masak, beres-beres rumah, ngurus anak, itu bagian dari khidmatnya. Bagian dari khidmat, ya pelayanan dia sebagai seorang istri. Maka kalau dibilang berarti tugasnya suami apa? Tugasnya suami itu yang memberikan nafkah. Berarti memberikan nafkah itu apa? Nafkah lahir batin. Ya, ngasih rezekinya apa namanya, ngasih makan, ya, ngasih pakaian, ya, begitu dinafkahi. Termasuk itu keutamaan laki-laki. Maka di sini bagi bapak-bapak yang qadarullah, ya, kok kesulitan secara ekonomi, lebih lagi dekatkan diri kepada Allah, ya, agar hati mudah lapang. Siap-siap napa Pak? Diomeli bojone ben iso sabar. Lah ibu-ibu kalau mendapati suaminya kurang rezekinya, ya karena pekerjaan lagi nggak ada, ibu-ibu ya sabar, sabar, terima. Wanita yang qanaah, ya, wanita yang qanaah menerima apa yang Allah takdirkan, ya rezeki berapapun yang penting halal. Loh, apakah Rasulullah pernah kekurangan? Ya pernah. Loh, ketika Rasul datang kepada istrinya, adakah yang bisa dimakan? Wahai Rasulullah, nggak ada makanan. Oh iya, ya sudah. Kalau nggak ada makanan, berpuasa. Puasa itu bukan puasa hanya perutnya, Bu, tapi puasa mulutnya juga ini, ibu-ibu. Ya, ini abot. Ya, perempuan puasa mulut itu berat. Gitu deh, berat. Nggak ngomong depan suaminya, ngomong karo tanggane. Nah itu sambat. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya perlu kita muhasabah lagi adalah bagaimana kita bisa menjadi wanita yang pandai bersyukur atau tidak, karena sebab banyak wanita yang masuk neraka itu lantaran tidak pandai bersyukur. Kepada siapa? Kepada suaminya. Yang suaminya sudah nggak ada merdeka, alhamdulillah. Loh itu disyukuri, alhamdulillah suami saya sudah meninggal, ya alhamdulillah. Dia Bu nggih. Wes nggak ada jalur dosa satu. Nah ini. Nah, itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ini sampai jam berapa ini? Sampai suruk. Suruk itu jam kurang berapa menit ini? Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terakhir ibu perannya sebagai ibu, ya. Tadi sebagai istri, bagaimana muliakan menghormati suami, suami juga demikian, ya. Tugas berikutnya sebagai ibu. Sebagai ibu itu berarti sebagai seorang pendidik. Maka pantas enggak kita mendidik anak. Ya. Jadi kita kalau didik ngasuh anak, ya kita juga harus muhasabah. Mendidik anak itu semua perempuan itu pengen jadi anaknya soleh solihah, gitu. Buat perempuan nggak bener, itu cita-citanya pokoknya anakku soleh solihah. Permasalahannya adalah hariannya ini, bisa nggak ibu itu berbicara yang baik? Bisa nggak ibu bersikap yang baik? Karena ucapan dan sikap ibu itu direkam oleh anak-anak. Maka termasuk sikap ibu-ibu pada suami itu direkam oleh anaknya. Dan suksesnya pendidikan kita itu bukan pada saat anak kita sekolah ranking 1 pinter, bukan.
Suksesnya didik anak itu nanti lihat ketika anak kita sudah menjadi seorang suami atau seorang istri. Itu nanti banget. Gimana sikap kita dengan suami kita itu? Kalau suami ngeremehin, suka menceritakan aib suami kepada orang lain, hati-hati, anak kita akan niru. Nah, udah bilang, sikap kita dengan mertua kita gimana, anak kita akan niru. Jadi sikap buruk dari seorang ibu itu adalah pendidikan yang tanpa diucapkan anak itu sudah akan nurun seperti itu. Makanya kita perlu memperbaiki diri, kita perlu dekat dengan Allah sehingga Allah sampaikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Satu kisah seperti kisahnya siapa? Ibunya Imam Syafi'i, ya, suami sudah meninggal, ngurus anak sendiri, anaknya sukses. Kenapa? Karena ibunya solihah. Imam Bukhari juga gitu, ya. Ibu yang solihah, bahkan anaknya yang sakit buta pada waktu kecil, ibunya itu dikisahkan, ibunya Imam Bukhari, aku pengen anakku, ya Allah, kok anakku kok sekarang buta, aku pengen anakku sehat, aku pengen anakku itu nanti jadi ulama besar. Ibunya menjaga ibadahnya. Bahkan ibunya itu disebutkan menjaga sholatnya haidon wa tuhron, dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya. Beda dengan kita-kita, kalau sedang haid, ribon dulu, kesempatan, aras-arasan, gitu nggih, subuh hero gak warna ora apa-apa, ngoten nggih. Tapi ibunya Imam Bukhari nggak begitu. Apa yang menjadi kebiasaan dalam ibadahnya? Kalau sedang haid, dia mengganti sholatnya dengan apa? Dengan zikir dan dia berdoa. Terus begitu. Sampai tahajud malam itu nggak pernah ketinggalan. Kenapa? Dia ingin sehat hatinya. Dia ingin dekat dengan Allah. Kalau perempuan itu dekat dengan Allah, tembus doanya. Doa yang paling mustajab untuk suami itu dari mana? Dari istri solihah yang dekat dengan Allah, maka insya Allah suaminya sukses. Kenapa? Dia mendapatkan doa yang tulus dari istrinya. Dia laki-laki itu dapat doa dari ibunya, dapat doa dari istrinya. Apa yang dilakukan ibunya Imam Bukhari? Waktu malam-malam sampai dia itu zikir, berdoa terus sampai ngantuk ketiduran. Dan dalam tidurnya itu bermimpi. Bermimpi siapa? Bertemu Nabiullah Ibrahim. Di mimpi, dalam mimpinya Nabi Ibrahim mengatakan, "Istaqi di anti ya ummah, qad raddadallah basara ibnaki." Hei bu, bangun bu. Allah telah mengembalikan penglihatan mata anakmu, bu. Bangun. Waget, ya Allah, ternyata mimpi. Tapi nggak apa-apa. Ibunya Imam Bukhari itu, ya, itu mendatangi anaknya, dilihat anaknya, dilihat gini, ya, terus digini tangannya, mau gini loh bu, kok terus gini, wah berarti ada tanda, ya, kita itu kalau merem gini, terus ada tangan mau gini, refleks nggak bu? Refleks, lepas diginiin, ada di situ, terus ibunya Imam Bukhari berdoa dan Imam Bukhari kecil juga terus berdoa menjaga ketakwaannya, anak ini ikut ibunya. Sampai kemudian Allah mentakdirkan Imam Bukhari sembuh matanya dari kebutaan. Itu kenapa? Kesolehan seorang ibu. Banyak kalau kita mau cerita tentang kesolehan seorang ibu. Seperti kisahnya Rabi'ah Ar-Ra'i, ditinggal ayahnya berjuang selama 30 tahun. Tidak ngerti kalau anaknya sudah gede. Ditinggali berapa dinar, berapa ribu dinar. Uangnya habis sama istrinya buat apa? Bukan untuk senang-senang, tapi untuk pendidikan anaknya. Jadi anaknya menjadi ulama besar. Ya. Sampai menjadi rujukan, kenapa? Karena ibu punya prioritas, yaitu pendidikan anaknya. Dan dengan jalur menjaga ketakwaannya, kedekatannya kepada Allah, anaknya menjadi soleh-solehah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi teladan yang baik sama anak kita? Sudahkah kita menjadi teladan yang baik buat cucu kita? Ya bu? Ini ditanya artinya. Ya Allah, nah ini di usia kita yang sudah menjelang ini, ya bu, sudah menjelang ya. Ini perlu kita banyak muhasabah, ya Allah.
kalau selama ini belum bisa menjadi istri yang baik, belum bisa menjadi ibu yang baik, bahkan belum bisa menjadi contoh teladan bagi cucu-cucu kita. Di sini tidak ada kata terlambat, masih ada kesempatan selama hayat masih di kandung badan, kita masih punya kesempatan. Maka di situ ibu yang dirahmati Allah. Dan terakhir, ya paling akhir, mari kita kejar ketertinggalan amal kita. Kalau dulu pernah berbuat buruk, perbanyaklah zikir, perbanyaklah doa, dekatkan diri kita kepada Allah. Khususnya ibu-ibu, ya, orang ngaji itu dapat pahala, gitu, diampuni Allah. Tapi ilmunya tidak akan menjadi pahala kalau ilmunya berhenti hanya di catatan buku, tidak diamalkan. Maka saya selalu mengingatkan kepada ibu-ibu, Bu, jadi ibu itu harus kuat doanya. Bangun tidur mau dongo buat Bu. Dengarin apa Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah doa itu terus tempundi dengan sudah gitu. Ada satu. Apalagi sudah sekolah begini, ya. Kalau bangun tidur melek ngeten gitu, langsung doa alhamdulillahilladzi ahyana, ya. Setelah itu jangan langsung berdiri, zikir dulu sedikit. Sarang-sarang ya Bu, ya. Monggo. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbil firli. Nah, itu ya Bu, sampai situ. Rabbil firli. Betul, sampai Rabbil firli mawon, sampai situ. Kata Nabi, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, kalau kita berdoa bangun tidur, dilanjutkan zikir tadi, satu, dosa kita diampuni. Padahal belum ke masjid, belum ke kamar mandi, wudhu, sholat, gitu. Dosa kita diampuni. Kedua, kalau kita berdoa, doanya dikabulkan. Dikabulkan. Yang ketiga, kalau kemudian kita bangun dari tidur, wudhu, lalu sholat kita diterima. Betul nggih? Nah itu ngejar ketertinggalan amal, banyak doa-doa harian, ya. Itu nanti bisa dibaca sekali lagi, monggo Bu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbil firli. Masyaallah. Itu doa. Kalau pagi-pagi bangun tidur sudah berdoa begitu, ya Allah, insya Allah sampai sore terjaga. Ya, sama doa harian. Coba Bu, doa harian diamalkan. Ibu pakai rukun tadi doa mboten. Ibu, doa mboten? Doanya apa, Bu? Nah, ngeten. Doa pakai baju itu doanya alhamdulillahilladzi kasani kedawan nggih, pun diskon obral. Doanya paling enggak kalau jenengan mboten apa alhamdulillah. Kalau mau pakai baju, pakai ruko, pakai itu doanya alhamdulillah, tanda bersyukur kepada Allah, Allah memberikan pakaian. Kalau melepas, ini nanti sampai rumah kan langsung copot rukunya nggih. Doanya apa?
Bismillah. Nah, dibalik nggih. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kalau enggak, kalau ibu apa mau ya lanjutane, ya pun bismillah. Ibu, kalau ibu baca bismillahilladzi la ilaha illahu waktu melepas pakaian, melepas ruko, kenapa disyariatkan itu sama Rasulullah? Waktu kita berdoa, setan jin tidak akan tembus memandang aurat kita. Makanya kita melepas itu berdoa biar kita dijaga sama Allah. Nah gitu, coba saya ulang lagi. Doa pakai baju ribon. Alhamdulillah. Kalau melepas, Bismillah. Loh, yang sederhana ini diamalkan dulu, tidak usah banyak-banyak. Ya, apalagi sudah sepuh, jangan pernah lupa doa Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma inni as'aluka jannah. Coba lagi, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku minta kepadamu mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilmu itu diamalkan, bukan pulang nyentel ketinggalan di pintu. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.